Saya Sasania dan Bulan ingin mewawancarai salah satu pekerja di Saka bersama dengan Ibu siapa? Eka Puspita Udiana. Baik, Bu Eka, izinkan saya bertanya, apakah apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil dari individu dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka? Ya, saya akan menjawab sebisa saya ya, Mbak Ya. ya. Mungkin karena saya pribadi bekerja di puskesmas, kalau langkah di puskesmas itu salah satunya memilah sampah. Ya, tempat-tempat sampah di per unit itu ada sampah organik sama anorganik itu terpisah. Kemudian ada sampah medis dan sampah non medis itu juga terpisah. Ya, salah satunya yang paling tren itu sampah jarum suntik. Jarum suntik itu masuk ke sampah medis. Kemudian sampah medis itu ada TPS B3, limbah B3 berbahaya beracun. Ya. Soalnya apa, Mbak? Karena kalau sampah medis, contohnya jarum suntik, sekarang itu saya pernah inspeksi keseling di sekolah, itu ada penjual jajanan ya. Itu apa? Jarum suntiknya itu dibuat wadah untuk coklat. Jadi jajanan jarum suntiknya dilepas. Ya. Tapi split plastik suntikannya itu dibuat jajanan wadah coklat itu. Terus saya tanya ke penjualnya, "Loh, Pak, ini dapat dari mana?" Katanya sudah beli dari pengepul. Nah, itu mungkin ada beberapa puskesmas atau rumah sakit yang mungkin lolos ya. Lolos apa sampah medisnya itu ternyata tidak dipilah. Terus selain sampah medis, ada juga sampah organik sama anorganik. Kalau di Puskesmas Tembok Rejo sendiri, sampah organiknya itu di MOU-kan dengan pihak ketiga, dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian setiap 1 minggu itu diangkut oleh petugasnya. Kemudian dibuangnya ke TPS sampah yang ada di Wonorejo Kencong. Jadi antara yang biasanya dijual di sekolahan itu sama dengan apa yang ada di puskesmas ini? Bukan apa ya, Mbak, itu karena kecerobohan mungkin saya sebagai pihak kesehatan lingkungan sendiri di puskesmas kurang monitoring. Biasanya CS cleaning service itu kan harusnya dievaluasi. Nah, kemudian sebelum diangkut sama pihak ketiganya itu harusnya kita sebagai keseling sendiri itu ngecek dulu itu isinya apa, jangan sampai jarum suntik itu tadi lolos. Kadang kantong infus yang buat mainan anak SD itu, buat mainan tuh sekarang udah beberapa, pas tahun 2024 itu ada yang sampai kelolosan. Oh, baik. Baik, Iya. saya bertanya untuk pertanyaan kedua. Iya. Bagaimana Ibu melihat masa depan dengan lingkungan jika kita tidak melakukan perawatan yang baik untuk menjaga kebersihannya? Kalau menurut saya ya, Mbak, kalau masa depannya itu misal generasi yang sekarang ini kurang menjaga kebersihan lingkungannya, masa depannya itu nanti pasti kayak udara, air, tanah itu kan pasti bakalan tercemar ya. Sampah, misal sampah ditimbun di kayak TPS di Wonorejo Kencong itu kan dia cuma ditaruh di tanah itu terus menumpuk kayak di Jakarta itu. Nanti dari tanah itu tercemar, misal ada belatung dari sampah itu kan berminggu-minggu nanti akan ada cacing kayak gitu. Itu nanti di tanahnya tercemar, kemudian dari dalam tanah itu kan ada sumber air tuh. Kemudian dari sumber air itu kita minum, kemudian airnya itu ternyata mengandung bakteri atau coliform, E. coli, itu bisa diare. Diare masih mending ya. Kemudian ada penyakit-penyakit yang misal kayak limbah B3 tadi kembali. Ternyata itu suntikannya tertimbun di tanah. Misal ada penyakit HIV atau hepatitis B, hepatitis C, itu nanti tertular sama orang lain. Siapa yang mau tanggung jawab? Iya, iya benar. Gitu. Silakan. Baik, untuk yang pertanyaan yang ketiganya, mengapa penting bagi kita untuk menjaga kebersihan yang ada pada lingkungan sekitar? Mengapa penting ya? Iya. Kebersihan, sebenarnya kebersihan itu sangat penting. Tapi jangan sampai kita sebagai manusia
penghasil sampah. Jujur saja setiap hari kan kita sebagai manusia menghasilkan sampah ya. Sampah baik dari feses itu termasuk sampah, kemudian sampah dari apa yang kita konsumsi, kemudian plastik, kemudian skincare kan ada wadahnya. Ya. Itu harusnya kita bisa mengolah sedikit demi sedikit. Kenapa penting? Karena kebersihan itu yang pertama untuk mencegah penyakit. Ya, kembali lagi kalau di puskesmas itu kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit. Berhubungan sama ini Mbak, surveillance EPID. Nah, itu Kesling itu tugasnya untuk apa ya? Mengurangi mata rantai penyakit dari tertularnya sampah itu tadi. Kemudian kalau misal ada yang sakit itu tadi, kan kita bisa menekan penyakit itu dari kesehatan kita sendiri, mengurangi sampah itu tadi. Untuk yang selanjutnya, program atau kampanye apa yang menurut Anda efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan? Kalau kampanye nyata yang sudah pernah dilakukan puskesmas itu kampanye STBM. Apa itu STBM? Sanitasi total berbasis masyarakat. Itu lagi tren di Dinkes Jember itu kemarin kan habis apa ya, dapat sertifikat ODF yang stop buang air besar sembarangan, itu masuk pilar satunya STBM ya Mbak. Kemudian pilar 2-nya itu cuci tangan pakai sabun. Kemudian kampanye pilar 3 STBM itu pengolahan sampah rumah tangga, itu yang tadi. Kemudian pilar 4 STBM-nya ada pengolahan limbah cair rumah tangga. Kemudian yang terakhir pengolahan sampah limbah sudah makan minuman. Terakhir untuk pertanyaannya, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan pada generasi yang lanjut mengenai pentingnya menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik? Pesannya ya, kita sebagai manusia juga kan tidak muluk-muluk ya Mbak. Saya juga mungkin di rumah, mungkin secara teori iya pisahkan sampah organik dan anorganik, tapi nyatanya saya di rumah sendiri kadang masih nyampurkan sampah ya, ada bekas nasi campur sama sampah plastik kayak gitu. Terus pesannya ini Mbak, mungkin saya lihat di TikTok sama Instagram itu ada akunnya Pandawara, ada yang tahu? Iya. Pandawara yang bisa bersih-bersih itu sebenarnya saya kepingin menghubungi admin itu karena di Jember sendiri kan belum pernah didatangi itu. Iya. Dan itu ternyata tidak berbayar. Jadi kita menghubungi Pandawara, kemudian sungai mana atau TPS mana yang sampahnya masih banyak itu, terus kita bersihkan. Mungkin orang-orang kayak sekitar atau anak sekolah bisa ikut terjun langsung dalam membantu membersihkan sampah itu tadi. Mungkin itu sih. Terkadang memang hal itu sudah banyak dilakukan, akan tetapi ada beberapa dari orang-orang yang masih belum sadar dan mereka masih membuang sampah. Padahal sudah banyak yang ingin untuk menyadarkan orang itu harus sabar ya Mbak. Kadang orang tahun kemarin sebelum Jember dapat sertifikat ODF itu, kabupaten ODF, kita terjun ke masyarakat, ternyata yang belum mempunyai jamban WC itu masih banyak, khususnya di wilayah Puskesmas Tembok Rejo dari 3 desa. Mereka itu masih buang di sungai, kadang di kebun. Itu saya masih, kalau foto-fotonya saya masih ada. Untuk menyadarkan emang sulit. Jadi harus prosesnya step by step itu tadi. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan.